Semua video dalam Indonesia mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar efisien. Durasi video ini lebih panjang karena membahas 3 pelajaran grammar. Jadi ini video istimewa, membahas 3 pelajaran grammar. Perhatikan pengucapannya. Detonate, detonated, detonated. Meledakkan, meletuskan. Wound, wounded, wounded. Melukai. At least, paling tidak. Explosion, ledakan. Entrance, jalan masuk. So that, jadi. Municipality, kota madya. Officer, petugas. Suicide, bunuh diri. Police station, kantor polisi. Jadikan lalu hafalkan sampai ingat sekali vocab ini ya. Setelah ingat sekali, boleh dipelajari lagi karena akan langsung dites. Yang sudah menghafal akan bisa menjawab soal saya. Saya tes ya yang sudah menghafal. Apa arti suicide? Vocab nomor 687. Bunuh diri. Detonate apa? Vocab nomor 680. Meledakkan, meletuskan. Yang digarisbawahi terjemahan mundur. Semua yang digarisbawahi di video ini diterjemahkan mundur ya. Kantor polisi Astana Anyar. Astana Anyar nama tempat ya. Yang belum menghafal, mundurkan, hafalkan dulu vocabnya karena akan bermasalah ketika mengikuti pelajaran sampai penuh di video ini. Yo, yang sudah menghafal, matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Seorang pengebom bunuh diri meletuskan sebuah bom. Jadi, paling tidak, letusan itu melukai 3 petugas polisi di jalan masuk kantor polisi Astana Anyar di Kota Madya, Bandung pada tanggal 7 Desember 2022. Pengebom bunuh diri meledakkan sebuah bom, jadi paling tidak ledakan itu melukai 3 petugas polisi di kantor polisi Astana Anyar di Kota Madya, Bandung pada 7 Desember 2022. Hafalkan lagi agar vocab terus meningkat. Detain, detained, detained, menahan. Injure, injured, injured, melukai. Casualty, korban. Murderer, pembunuh. Person, orang. Many, banyak. Powerful, kuat. Jedakan dan hafalkan lagi vocab ini sampai ingat sekali ya. Ayo. Kalau sudah menghafal, kalau belum menghafal mundurkan dulu ya. Karena langsung dites nih rumusnya saya tanya nih. Sebutkan rumus kalimat aktif member. Ayo sebutkan. Masih ingat? Kalau belum menghafal mundurkan dulu. Iya. Subjek kata kerja kedua verb 2. Sebutkan rumus kalimat pasif. Ayo, yang diambil, terambil. Ayo sebutkan. Iya. Subjek buzzword kata kerja ketiga. Sekarang sebutkan rumus kalimat yang tidak memiliki verb, tidak memiliki kata kerja. Sebutkan. Ayo. Iya. Subjek buzzword ditambah bukan kata kerja ya. Jadi ingat tuh. Kalau rumus yang kedua sama rumus yang ketiga ada was atau were-nya ya. Jadi yang beda itu aktif tuh, kalimat aktif, nggak ada was were-nya ya. Ingat ya, yang beda itu kalimat aktif tanpa was were. Ya. Sekarang terjemahkan katanya. Nih rumusnya saya tampilkan lagi ya. Terjemahkan. Ini kan tadi panjang nih kalimatnya. Ini kalimatnya apa? Kalimat ini kalimat compound sentence ya. Ada kata penghubungnya. Ini karena anak kalimat ke-1, ini anak kalimat kedua. Saya selesaikan satu demi satu ya. Berarti ini penentu rumus ya. Oh ini mah nggak ada was word-nya. Berarti rumus ini nih itu ya. Rumus 1 berarti ya terjemahannya. Seorang pengebom bunuh diri berarti ya. Meledakkan sebuah bom. Jadi, sekarang anak kalimat kedua. Oh, ada were, ada kata kerja ketiga. Were, kata kerja ketiga. Berarti ini kan ya tuh. Berarti ini di atau terjemahan yang ini ya. Jadi, paling tidak 3 petugas polisi. Ini pasif ya, tuh yang ini. Terluka di dalam sebuah ledakan. Di jalan masuk. Mundur. Kantor polisi Astana Anyar di Kota Madya, Bandung pada tanggal 7 Desember 2022. Seorang pengebom bunuh diri meledakkan. Ini kalimat aktif yang rumus 1 ya. Nah, jadi paling tidak 3 petugas polisi terluka. Ini rumus nomor 2. Tuh di ada buzzword kata kerja ketiga ya. Tuh kan. Buzzword kata kerja ketiga gitu ya. Lagi. Terjemahkan lagi. Ini kata kerja kedua langsung. Berarti ini ya.
Berterjemahnya. Para petugas polisi menahan orang itu. Beres nih. Sekarang anak kalimat kedua. Karena ada bus tapi nggak ada idenya. Oh, berarti ini rumus nomor 3 ya. Kalau nomor 3 paling gampang terjemahkan aja. Orang itu seorang pembunuh. Ya, jadi petugas polisi menahan orang itu karena orang itu seorang pembunuh. Nomor 3. Ada busnya. Tapi ini bukan ketiga, berarti rumus yang ini ya, yang nomor 3 ini. Kalau nomor 3 gampang terjemahkan aja. Ledakan bom itu kuat. Jadi, anak kalimat kedua, ada word tapi ada ide-nya. Oh, berarti ini kata kerja ketiga, berarti yang ini nih, rumus kedua. Di atau ter ya, terjemahannya. Jadi, banyak korban terluka, gitu ya. Ledakan bom itu kuat, jadi banyak korban terluka. Nah, sekarang terjemahkan latihan 3 rumus ini ya, tetap. Soalnya bahasa Indonesia, tapi terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan grammarnya harus benar. Harus benar yang pakai rumus yang mana ya. Cek dulu vocabnya sekarang. Seorang pengebom dari B, bomber, bunuh diri dari S, masih ingat suicide. Meledakan ini salah ya, harusnya D ya, detonate ya. Jadinya so that. Petugas officer, polisi police, terluka wounded ya. Dalamnya harusnya in, ledakan explosion. Ini jalan masuk harusnya huruf E ya, entrance ya. Kantornya ini police, ini station ya. Ayo. Ini kan kalimat panjang ya. Compound sentence tadi terdiri dari 2 anak kalimat. Kedua anak kalimat dihubungkan, ini penghubungnya, kata jadi. Jadi selesaikan satu demi satu. Jadi selesaikan sampai sini dulu ya. Ingat, vocab yang warna hitam adalah penentu rumus. Meredakan Oh, Oh, berarti harus pakai rumus ini. Tanpa bosor, langsung verb 2 nanti ya. Ayo. Mundur. Suicide bomber, meledakkan, pakai rumus nomor 1 ya. Langsung. Verb 2, kan ya. Berarti langsung verb 2. Harusnya D, ini huruf D ya. Detonated a bomb. Nah, ini. Detonated a bomb. Nah, pakai rumus nomor 1 ya. Setelah beres, masukin kata jadi. Jadi, so that, beres nih anak kalimat ke-1. Sekarang anak kalimat kedua nih. Kita lihat. Paling tidak 3 petugas polisi terluka. Ter itu berarti, ini harus pakai rumus nomor 2 sekarang. Harus ada was verb 3 ya. Ayo. Jadinya, so that, paling tidaknya, at least 3 petugas polisi ini balikan 3 police officers pakai S ya, terluka pakai rumus nomor 2 ya, pakai were dulu, kan petugas polisinya ada 3 were, pakai rumus nomor 2 pasif ya, nomor 2. Kata kerjanya ketika wounded, ini harusnya in an explosion at, jalan masuk harusnya entrance of, ini mundur, Astana Anyar Police Station. Nah, at least 3 police officers were wounded in an explosion at entrance of Astana Anyar Police Station. Terus masukin tanggalnya. Seperti ini ya. Lagi. Ini kalimat compound sentence ya. Ada 2 anak kalimat. Kedua anak kalimat dihubungkan oleh kata karena. Selesaikan satu demi satu. Ya. Ingat, vocab warna hitam, penentu rumus menahan Oh, anak kalimat pertama harus pakai rumus ke-1 kan tuh ya. Langsung jangan pakai buzzer, langsung kata kerja kedua. Ini mundur. The police officer, langsung kata kerja kedua karena pakai rumus nomor 1. Detained, pakai D ya. Orang itu dulu. The person, gitu kan ya. Beres nih. Ya. Terus masukin kata because. Because, gitu ya. Ingat pembunuh dari M, murderer ya, seorang ya. Ini pakai rumus mana ya? Kan penentu rumus yang warna hitam ini ya. Seorang pembunuh. Pembunuh itu kata kerja bukan? Bukannya. Oh, berarti pakai rumus nomor 3 sekarang. Harus pakai was verb juga ya. Setelah because, berarti orang itu Inggris kan? The person. Nah, orangnya 1 jadi pakai was. Was a murderer. Nah, jadi ini
Yang ini anak kalimat pertama pakai rumus nomor 1, kan gak ada was-wordnya yang ini. Tuh. Anak kalimat yang kedua pakai rumus nomor 3, tuh ada was-word murder, kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Itu ya, gitu ya. Lagi. Ini compound sentence ya. Selesaikan satu demi satu anak kalimatnya. Ingat penutur rumus vocab warna hitam. Kuat. Kuat itu bukan kata kerja ya. Tapi kata sifat ya. Kata sifat kuat itu berarti pakai rumus nomor 3 sekarang. Ada was-wordnya. Ledakan bom itu dibalik. The bomb explosion. Nah, karena pakai rumus nomor 3 pakai was. Ledakannya 1 berarti was powerful. Gitu ya. Was powerful. Setelah beres masukin kata jadi. So that. Ya. Sekarang anak kalimat kedua. Penutur rumus warna hitam. Terluka ter. Oh, ter itu pakai rumus 2 sekarang. Ada was-word dan kata kerja harus ketiga ya. Many casualties. Nah, karena pakai rumus nomor 2 pakai was-word. Korbannya kan banyak, jadi jangan pakai was, pakai were. Were. Wound-nya ketiga. Wounded. Nah, many casualties were wounded. Kata kerja ketiga. Atau terluka dan bisa melukai, bisa injure, bisa wounded. Kalau pakai wounded. Kalau pakai injured. Pokoknya yang ketiga ya. Nah, seperti ini ya. Mungkin Inggris banyak bertanya, padahal menyebutkan ini verb, ini kata sifat, adjektif. Saya begitu kurang paham. Nah, kalau kurang paham, video saya berseri dari video part 1, part 2, part 3. Tonton secara berurutan ya, video part 1, part 2. Nah, ini verb, adjektif itu diajarkan di video part 5 ya. Ini part 8 ya. Di video 5-nya, bagian 5-nya. Jadi yang belum mengerti apa adjektif, apa noun, setelah ini langsung belajar part 5 bagaimana ya. Tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist agar bisa menonton video-videonya dengan urutannya.